Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam ya untuk rekan-rekan guru sekalian. Semoga Bapak Ibu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya. Selamat P1 tanpa formasi 100% posisi aman. Semoga Bapak Ibu termasuk. Baru saja jawaban terbaik ya, 4 kelebihan utama P1 tanpa formasi di P3K Guru tahun 2023. Amin. P1 tanpa formasi resum SSCSN, Bapak Ibu wajib perhatikan linearitas ijazah dan jenis PTK. Nah, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2023. Nah, di sini apa sih sebenarnya 4 kelebihan utama P1 tanpa formasi di P3K Guru 2023. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dari 193.954 P1 yang ikut seleksi P3K Guru tahun 2022, ternyata tidak semuanya bisa diangkat menjadi ASN. Ada sekitar 65.000 yang kembali mendapatkan status baru, yaitu P1 tanpa formasi yang nantinya itu akan diupayakan dituntaskan Kemendikbudristek pada tahun 2023. Nah, di sini kita akan mengupas secara tuntas 4 kelebihan utama Bapak Ibu ya bagi P1 tanpa formasi di P3K Guru tahun 2023. Oke, sebelum kita lanjut, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, di sini selamat ya, P1 tanpa formasi 100% aman di tahun 2023. Kelebihan status P1 tanpa formasi di P3K 2023. Jadi yang pertama Bapak Ibu ya, P1 tanpa formasi di P3K Guru 2023, database sudah dikunci. Ini benar sekali. Status P1 itu sudah dikunci dan status P1 itu akan berlaku nantinya di P3K Guru 2023. Kenapa? Karena P1 itu sudah dinyatakan lolos seleksi sebenarnya. Cuman karena Bapak Ibu tidak mendapatkan formasi di tahun 2022 sehingga Bapak Ibu belum bisa diangkat. Sehingga nantinya kalau formasi di tahun 2023 oke, atau formasi di tahun 2023 ada, maka P1 tanpa formasi sudah bisa langsung diangkat menjadi ASN. Jadi secara otomatis kalau kita melogikakan, maka P1 tanpa formasi itu di P3K Guru 2023 berarti database-nya itu sudah dikunci Bapak Ibu. Itu yang wajib Bapak Ibu perhatikan dan wajib Bapak Ibu cermati. Oke, ini yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian kira-kira apa kelebihan kedua dari P1 tanpa formasi di seleksi P3K tahun 2023? Selain P1 tanpa formasi di P3K Guru 2023 database sudah dikunci, di sini kita bisa cek langsung. Nah, kira-kira apa kelebihan keduanya? Di sini kelebihan kedua Bapak Ibu ya adalah bahwasanya P1 tanpa formasi di P3K Guru 2023, Bapak Ibu perlu ketahui status P1 aman Bapak Ibu ya. Status P1 aman dan tidak hangus. Nah, jadi P1 Bapak Ibu jangan khawatir. P1 Bapak Ibu sebagai P1 tanpa formasi nantinya di seleksi P3K Guru tahun 2023 itu tetap akan diperhitungkan dan tidak bakalan hangus Bapak Ibu ya. Dan tidak bakalan hangus. Status P1 Bapak Ibu itu aman dan tidak hangus. Bahkan ketika Bapak Ibu turun prioritas kemarin kemudian tidak mendapatkan lagi penempatan, ada yang bertanya apakah status P1-nya itu hangus atau tidak. Tidak Bapak Ibu ya, tidak hangus sepanjang Bapak Ibu melamar di naungan Kemendikbudristek tentunya. Itu logikanya. Kemudian yang ketiga adalah P1 tanpa formasi menjadi prioritas penuntasan di tahun 2023. Ini sudah menjadi agenda utama dari Kemendikbudristek, bagaimana menuntaskan guru honorer di tahun 2023 melalui 3 paket kebijakan yang sudah mendapat restu dari Pak Jokowi selaku Pak Presiden kita. Apalagi bagi P1 tanpa formasi, guru honorer yang diprioritaskan itu adalah P1 tanpa formasi karena memang sudah dianggap lulus passing grade. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan wajib Bapak Ibu cermati. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang keempat adalah
P1 tanpa formasi tidak dites cat. Ketika formasi tersedia dan dilinier itu langsung diangkat ASN. Betul sekali. Jadi P1 tanpa formasi nantinya di tahun 2023 Bapak Ibu itu tidak perlu lagi dites ulang atau dites cat. Sisa login di SSC ASN kemudian resume ya. Resume setelah itu kalau ada formasi akan mendapatkan penempatan. Intinya bagi P1 tanpa formasi itu yang harus Bapak Ibu lakukan di tahun 2023 bagaimana agar data Dapodik Bapak Ibu itu valid ya. Bagaimana agar data Dapodik Bapak Ibu itu valid, terutama jenis PTK Bapak Ibu, kemudian linearitas ijazah Bapak Ibu, NIK Bapak Ibu itu valid agar nantinya ketika resume di SSC ASN tahun 2023 itu tidak menjadi masalah besar bagi rekan-rekan guru sekalian. Itu yang wajib Bapak Ibu cermati dan wajib Bapak Ibu pahami. Kemudian untuk informasi tambahan pada hari ini Bapak Ibu perlu pahami baru-baru saja ada postingan menarik dari Kemenpan RB, yaitu Kemenpan RB membuat teka-teki yang sebaiknya kita jawab. Di sini ada beberapa kotak yang diisi berbagai macam huruf. Setelah itu di hashtagnya itu harapan 2023 yang hashtag rekan ASN semogakan dan upayakan. Jadi Kemenpan RB kalau kita perhatikan sangat menginginkan agar semua honorer bisa menjadi ASN tahun 2023 tak terkecuali bagi P1 tanpa formasi. Nah, setelah admin melihat teka-teki yang disiapkan oleh Kemenpan RB melalui Instagram resminya, admin berhasil memecahkan satu baris Bapak Ibu ya. Di sini admin mengetahui bahwa ini ya, kalau kita lihat JADI ASN, jadi ASN. Nah, ini menjadi harapan dari Kemenpan RB bagaimana honorer nantinya di tahun 2023 itu bisa di-upgrade ya, bisa di-upgrade posisinya, bisa di-upgrade statusnya agar bisa lolos menjadi ASN P3K. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan wajib Bapak Ibu cermati, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, di sini dari Ibu Hasna sendiri mengutarakan bagi P1 tanpa formasi yang harus dilakukan adalah bagi P1, P2, P3, P4, bagi P1, P2 dan P3, Bapak Ibu pahami bahwa database Bapak Ibu sebagai status prioritas yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022 itu sudah dikunci di tahun 2023 Bapak Ibu. Itu sudah dikunci di tahun 2023. Jadi kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Jadi yang harus Bapak Ibu lakukan adalah bagaimana memperbaiki Dapodik Bapak Ibu agar bisa valid ya. Bagaimana memperbaiki data Dapodik Bapak Ibu agar bisa valid. Sekali lagi admin utarakan yang Bapak Ibu perhatikan sekali di Dapodik itu adalah linearitas ijazah Bapak Ibu. Nah, linearitas ijazah Bapak Ibu harus connect dengan jenis PTK Bapak Ibu. Kalau ijazah Bapak Ibu itu S1 pendidikan PJOK, maka di Dapodik itu jenis PTK Bapak Ibu itu adalah guru mapel tentunya Bapak Ibu ya. Itu akan menjadi guru mapel. Nah, sekali lagi ya Bapak Ibu, admin ingatkan agar memperbaiki data Dapodik Bapak Ibu. Nah, di sini ada pengumuman dari Kemenpan RB, tidak lama lagi kita akan menyambut 2023. Nah, sekarang kita sudah masuk 2023 Bapak Ibu. Di tahun 2023, pemerintah memastikan akan membuka rekrutmen CASN, baik CPNS maupun P3K, yang mana terdapat 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi SDM pada pengadaan tahun 2023 nanti. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Bapak Ibu ya, yang utama di sini bahwasanya ada peraturan resmi dari Menteri Keuangan ya, ini mengatur tentang jumlah formasi P3K di tahun 2023 dan anggarannya. Ini tentunya aturan resmi ini tentunya menjamin bahwasanya rekan-rekan guru honorer tidak usah khawatir bahwa di tahun 2023 pasti akan ada rekrutmen guru P3K lagi Bapak Ibu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan wajib Bapak Ibu cermati. Nah, ini sudah ada ya, sudah ada aturannya Bapak Ibu ya. Nah, sini sudah ada aturannya. Di sini sudah ada rincian jumlah formasi P3K tahun 2022 dan tahun 2003 yang diperhitungkan dalam bagian DAU pengkajian formasi P3K. Oke, saya rasa ini sudah kita bahas ya. Kita sudah bahas ini juga ini adalah rincian dana transfer umum tahun anggaran 2023. Nah, di sini yang paling menarik bakal ada kejutan untuk guru lulus PG tanpa formasi P3K dari Mendikbudristek. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau kita cek secara seksama
Di sini dikatakan guru lulus PG tanpa formasi jangan berputus asa. Pasalnya akan ada kejutan dari Menteri Nadiem Makarim untuk para guru honorer. Nah, jadi di sini dari info yang kita dapatkan dari Prof Nunuk bahwa Nadiem Makarim menginginkan agar pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari guru honorer itu dituntaskan pada tahun 2023 pastinya. Amin ya, mudah-mudahan saja Bapak Ibu. Nah, di sini juga ditambahkan bahwa saja artinya guru honorer termasuk lulus PG hasil seleksi P3K 2021 akan tetap diperjuangkan mendapatkan kebijakan khusus dalam pengangkatan P3K, tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Jadi nantinya guru lulus PG akan diperjuangkan mendapatkan penempatan melalui kebijakan khusus dan regulasi yang baru. Pak Menteri Nadiem menargetkan 2023 selesai semua P3K dari guru honorer. Makanya akan ada regulasi baru lagi untuk 2023. Jadi kita tunggu saja Permenpan RB baru Bapak Ibu ya, khusus untuk P3K tahun 2023. Semoga video yang bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.